Ondoy kayak nih. Udah deh, gerimis ya. Ini daerah di Mari ini, anjir. Hujan mulu ya. Sampai di Jakarta kagak hujan, gengs. Balik lagi sama gue nih di Pravindo dari motovlog ya. Ini pakai casing. Gak tahu sorga masuk nggak ya, kalau nggak ya kita dubbing. Nah, ini udah panas, hujan. Awannya begitu ya. Ini Serang, coy, Serang, Bor ya. Serang ya. Nah, habis interview di Mari ya, kita mencoba peruntungan baru ya. Kalau memang yang kemarin tidak bisa dinegosiasi, kita ambil alternatif dulu ya. Tapi kita nggak tahu gimana ke depannya. Udah dibombardir akhir tahunnya, diskon segala macam ya. Pada mulai ini ya, pada mulai kejar target rusuh ya. Nah, makin rusuh kita makin slow kan. Sama kita juga lagi kejar target juga. Jadi ya gitulah. Kita pakai jalan mobil teman-teman, gue pakai jalan motor diarahin ke jalan kecil tadi suwe. Oh, jalan raya Serang itu, jalan raya Serang tuh, jalan raya Serang. Ini gue pakai moncong, Google Maps. Banyak PT di sini, standar gaji UMR all in rata-rata ya. Karena kita carinya penjualan, jadi kita nggak ngincer itu, yang penting cukup buat kebutuhan sehari-hari ya. Hati-hati teman-teman, anjir, coba. Yang terlalu nyaman kerja ya hati-hati ya. Tadi karena gue ngobrol sama teman satu ya, curhatan nih, gue sharing curhatan dia aja ya. Anak 3, umur 29 guys. Anak 3 umur 29, istri nggak kerja posisinya. Untung orang tua masih backup ya, tinggal dengan orang tua dia. Nah di situ dia posisi kerja di Sanken. Nah gue nggak tahu Sanken mana, tapi kayak Sanken Tangerang ya. Katanya saat kita Tangerang lagi ngedrop penjualan, omset lagi turun. Akhirnya yang kena dampak adalah tim back office ya. Back office akhirnya gaji dipotong, katanya gitu. Katanya begitu ya, jadi omset turun, penjualan nggak bagus, salesnya juga mungkin kena ya. Tapi yang makin kena lagi adalah di bagian back office. Nah dia 10 tahun kerja di situ coy. Dia lulus STM ya, berarti sekarang dia umur 29, lulus 19 langsung kerja di situ. 10 tahun ya, anak 3. Pelajaran juga buat kita ya, buat gue juga nih yang istri lagi hamil ya, anak mau 1. 7 tahun kerja juga tempat sekarang, cuman mungkin secara ekonomi mungkin lebih stabil ya perusahaan tempat gue kerja ya. Cuman karena stabil, jadi bosnya kan udah punya target masing-masing ya. Beberapa bos besar sih aman ya, cuman bos-bos kecil lainnya lah ya, yang jajaran jajaran manajer ke bawah itu yang gitu lah ya, yang merasa ya bosi ya kan. Banyak faktor yang bikin kita akhirnya ambil keputusan untuk cari lagi, walaupun sebenarnya bukan solusi ya. Tapi kalau nggak gitu kita kan nggak coba ya, nggak tahu ya gimana. Nah ini kalau hujan lagi gue akan minggir sih. Headset lab gue akan, HP gue taruh di kantong ya. Udah banyak di sini, ada pembensin scale segala ya. Tadi sih gue liat nggak ada soalnya. Ini gue mau makan sama tukang cash juga, cuma ada Joko doang. Terus paling kita minggir kalau cari tempat yang bisa ada bayar pakai OVO ya. Kelihatan 2024 itu akan jadi tahun yang berbeda sih. Ya, jadi sekedar sharing temen gue tadi ya. Mas siapa namanya, gue nggak bisa share di sini. Jadi gitu, kita sama-sama lagi nunggu ya, mungkin di konten naiknya nanti kali Januari kali. Lagi nunggu panggilan, bukan panggilan sih, lagi nunggu ke user ya, udah negosiasi gaji ya kan. Dapat masih percobaan 6 bulan ya, high risk memang ya untuk anak 3 itu. Percobaan 6 bulan, nanti kalau oke lanjut, udah pecah telur kan kita kan di penjualan. Kalau nggak pecah, cut gitu ya. Memang jatuhnya nggak mau kita ditarget ya kerja itu ya. Cuman dengan begitu kan akhirnya ternyata kita masih bisa loh jual diri di luar ya. Bahasa itu kan CV itu kan kita jual diri ya. Nah, kita jual kemampuan kita. Terus juga tadi ngobrol dikit doang, nggak banyak. Itu pun tadi gue telat-telat ya, jam 9 gue datang, jam setengah 10 kan telat sampai nunggu. Telat kesiangan ya kan, macet di jalan, biasa terjadi itu ya pada saat lapangan kerja. Saya juga ada juga terlambat tuh kan, jam 10 terus setengah 11 datangan dia. Ya begitulah cerita interview kita hari ini. Ini kayaknya hujan ya, mungkin gue harus cari tempat buat ganti jaket ya, buat ganti hujan nih. Kayaknya nggak bisa diprediksi nih hujan nih. Wah, ada gila ya kendaraan di sini tuh. Nah,
aduh anak juga pakai masker ya. UMR Tangerang itu tadi gue cek ya, ini masuk ke Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang sama kota tuh beda ya. Ternyata UMK-nya itu sekitar 44 ya, 45 lah. Kali negosiasi lebih 10% ya kan. Jadi UMR lebih 10% berarti ya 5 juta lah katakan ya kan. Ya kalau gaji lu sekarang 5 juta belum sama uang makan transport ya lu tinggalin dulu sementara kalau punya target. Ya kecuali ada solusi lain ya bisa masuk penjualan di tempat yang sekarang ya. Mungkin ya jawabannya teman-teman. Target tahun depan ya gue akan sharing mungkin di terpisah ya. Nggak tahu nih konten naik, kalau naik ke belakangan gue akan bikin terpisah. Kita akan bikin goal menasin utang-utang gue yang 200 juta bangsat, emang utang-utang anjing. Ntar gue bikin utang juga, utang bisnis sama saudara tuh. Solusinya adalah untuk menyelesaikan utang-utang ada dibayar ya. Gitu aja teman-teman, solusi termudah. Cara menyelesaikan utang ada dibayar. Gimana cara bayar? Cari uang ya. Gimana cari uangnya? Ya cari. Apapun caranya, yang penting tetap di jalan yang lurus ya. Waduh, ini Fortuner kiri-kiri ya. Ya, kita mungkin bikin historical seru juga tuh di sebagai apa namanya, jatuhnya siapa ya, kayak bikin cerita ini loh, narasi, bukan narasi ya, story of sukses story ya. Kalau sukses, kalau enggak ya harus sukses ya, lunas utang harus diberesin ya. Gue punya target beberapa tahun ini mau beresin semua tuh tentang pernikahan semua. Nanti kita akan bikin progresnya mungkin entah mungkin per 6 bulan ya atau per tahun. Kayaknya jangan bisa per bulan deh, karena kalau kerjaan di office agak susah sih lu bikin progres per bulan untuk close utang-utang 3 digit ya, 200 juta. Gak tahu tuh tanggal berapa totalnya. Kalau misalnya nego sih ada apa, kalau tanpa bunga lebih enak ya. Ini karena semua dikenain bunga kan agak repot juga ya. Jadi jatuh itu kalau kartu kredit itu ya, kalau udah NPL ya, non performing loan ya, termasuk KTA, wah ini anjir macet bener jalanan ya. Udah kena NPL di atas 3 tahun tuh berarti dia udah nggak bisa bayar. Nah, kalau lu bayar memang keras-kerasan sih ya, antara lu nyicil atau jatuhnya negosiasi total tanpa ini ya, tanpa bunga ya. Tapi memang jatuhnya kalau nggak ada backup sama sekali kusut ya. Ya berarti kalau utang gua itu jatuhnya total sempat aja 200 juta teman-teman. Kalau potong diskon bisa separohnya, lumayan ya. Ya semoga bisa kena diskon ya, nggak tahu nih ini konten juga naik ke belakangan kok. Nanti gua akan bikin gimana cara kita bisa lepas dari jeratan itu tuh. Gak ada cara lain ya, nggak ada cara lain teman-teman ya. Nggak ada cara lain selain lu cari pemasukan lebih, nggak bisa cuma ngambilin gaji ya. Apalagi UMR naiknya berapa persen sih tahun depan. Jadi kalau tayang ke Januari video ini berarti UMR udah naik nih ya. Kasih tau gue teman-teman kenaikan UMR 2024 gimana? Legit gak? Kalau nggak legit ya lu cari masukan yang lain ya. Gak ada cara lain ya. Udah, untuk lu ngunasin utang-utang, apalagi yang pandemi kemarin berutang buat usaha bangkrut, nah ya. Pengalaman gue kayak gitu. Better sih diberesin dah nanti, jadi kan nanti kan basic bersih lumayan ya. Kalau lu mau ngajuin lagi gede bisa tutup lagi sebenarnya, cuman bukan solusi ya. Wis. Ya, kita bergaya. Bergaya, difoto sama CCTV. Jadi, seperti ini pertama kali gue interview ke daerah sini ya, makin ke ujung, atau gue ambil apa enggak, kemungkinan sih gak gue ambil ya. Kemungkinan kalaupun nanti gue ambil itu akan jadi alternatif terakhir ya. Misalnya interview dari sini terus kita lihat reimbursementnya gimana. Ini naik bisa, naik bisa. Saya nggak boleh beca sama sepeda nggak boleh, motor boleh. Jadi ini ya jalan apa gue nggak tahu nih, jalan apa teman-temannya, pokoknya begitu ya. Jadi aduh, kalau punya target mau jualan di bagian penjualan, kita harus cari nih PO-nya yang akan cepat yang mana ya. Pengalaman dulu gua ya masuk situ nggak ada networking, nggak ada koneksi, nggak ada agenda, belum kerja mau ngapain gua. Sekarang harus lebih serius ya. Kita akan bikin nanti ya target gua. Kalau itu bisa semua
Gua kebakar lagi gua. Kalau tercapai itu ya setahun bisa gue lunasin tuh. Gue nangis, gue sujud-sujud depan istri gua, depan nyokap. Sedih ya. Sedih, sedih, sedih. Ya gitulah ya, kehidupan ya, kebangkrutan, kepailitan. Oke lah, daripada melo-melo ya, tiba-tiba melo ya. Ngomong gitu lah. Gitu ya teman-teman ya. Cara kita buat bisa bangkit adalah memang harus dibanting dulu ke bawah ya. Kalau kita nggak tahu rasa di bawah, kita nggak tahu rasanya dibuang. Kita akan terlalu nyaman di posisi sebelumnya ya. Kita nggak tahu kalau kita memang ternyata bukan siapa-siapa. Ya kecuali lu anaknya Pak Presiden ya, sepupu lah, ponakan ya, punya privilege ya, punya harta ya, 1 T 2 T better lah, aman ya, mungkin lu bisa nggak turun-turun ya. Ya kalau lu nggak ada koneksi ke sana ya jangan sombong ya. Masih kerja sama orang yang masih punya bos, walaupun lu manajer ya, walaupun lu direksi, tetap lu punya owner ya. Jangan sombong. Gaji lu mungkin 100 juta, jangan sombong ya. Titipan semua coy. Ya dari tadi yang gua sharing-sharing memang di bagian penjualan tuh memang warna-warninya ya begitu ya, nggak kayak di back office. Nah ini gua mau ke tempat ini lah, jemput aja lah ya, jadi kita cuti hari ini nih. Bikinnya sakit anjir. Tinggal tayang gini biar aja lah, kira sakit ya kan, akhirnya cuti nggak kerja, rest jam 12 masih di sini. Jalan ke kantor dari Serang 60 kilo, gua ranjai, gua bilang jauh bener 60 kilo, jauh sekali ya kan. Orang interview pulang-pulang, bang duluan bang, iya 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 anjir, naik mobil itu. Gue menangis lihat itu. Pas gue lihat, oh iya mobil lama gak apa-apa lah, gue juga pernah di posisi itu soalnya. Punya mobil ya kan, akhirnya gue jual karena kusut. Iya gue jual, orang gaji lu WMB celana sama kayak gaji kan, goblok. Gitu ya teman-teman, tadi gue sharing sama yang interview juga satu. Kita nunggu akhirnya suruh pulang, lanjut dari Zoom katanya. Kalau lanjut tinggal negosiasi, kalau approve ya gue tetap akan ngomong ke istri sih gimana keputusan. Mungkin gue akan bisa bekerja itu awal Januari juga sih, nunggu THR segala macem. Ya namanya kehidupannya, apalagi dia anak 3, istri nggak kerja, gue tanya gimana bor. Motor sama kayak gue lagi leksi anjir, gue bilang seru juga dibikin ini. Bikin apa namanya komunitas ya, warna-warni orang interview. Rumah daerah Curug dia jauh, kalau gua kan masih ke perbatasan Jakarta ya. Malah gua jauh balik sih kalau kerja sini. Nah, mungkin jadi pertimbangan gua juga sih ya. Akan jadi pertimbangan juga untuk jarak tempuh. Kata kan disuruh gua masuk ke Pangga teman-teman ya. Nah ini belok kiri gua. Oh depan motong belok kiri nih. Kita dikasih motong jalan ini, jalan apa namanya? Komplek. Kapan lagi masuk komplek bagus ya. Nanti kita pinggir dulu deh, jalan kemana sebenarnya kita sih? Oh ini McD ya. Jungle Boulevard ya, kita jalan lewat sini. Ini rumah apa ya? Minggir lah, minggir lah, minggir lah. Intiland. Oh, di kita dikasih potong jalan dalam teman-teman. Gak apa-apa ya, jalan mobilnya. Pakai jalan mobilnya. 14 menit. Jungle Boulevard. Ya. Oke, ya kita akan lanjut dulu teman-teman perjalanan kita. Mungkin nanti kita makan ntar aja lah, kita ke kantor itu gimana ya, karena gue nggak duit cash. Pakai OVO sih bisa, cuman kalau di McD kan mahal ya. Kita cari yang murah-murah aja, yang watak bisa pakai OVO. Nasi bawa sih kebetulan. Ya beginilah teman-teman ya, kalau kita nggak bisa cari muka sama bos ya kita cari kerjaan lagi, itu aja. Pesan gue buat semuanya suka cari muka ya, kurang-kurangin lah ya. Kan hidup lo kan gak cuma di kantor ya kan, bener gak, kalau lo begitu di bos sama bos berarti pribadi lo juga begitu ya.
kurang-kurangin aja teman-teman yang suka ngejar itu demi apa, demi posisi ya, demi tahta ya, demi tahta anjir. Ya, ada pepatah yang bilang kalau semua orang punya gaji tapi setiap orang punya rezeki. Betul, gue setuju dengan itu, tapi gue nggak setuju kalau lo nggak ada kegiatan ya. Kalau semua orang punya gaji tapi lo tidur di rumah bangsat. Dan kayak tadi ya, mas tadi ya, gue lihatnya ini juga sih, miris juga ya, anak tiga. Akhirnya gue feedback ke gue, wah dia anak tiga dalam kondisi kantor lagi goyang tiba-tiba. Kita nggak tahu dong, bener dong ya kan, tiba-tiba kantor goyang ya, kolab ya kan, Kailit tiba-tiba lu tawarin pengurangan, dikasih paket segala macem. Anak tiga, gue tanya sekolah belum mas, masih 4 tahun baru tahun depan, berarti kan dekat-dekat jarak ya dong, bikin anak terus kan. Enak emang bikin anak sih ya, bikin anak tuh enak ya terus ya. Cuman ketika lu bikin anak, jangan lupa ya, di balik enak lu bikin anak itu, lu harus tahu cara menghidupi mereka ya. Jangan cuma bikin enak aja ya, lu harus tahu caranya, pertanggungjawaban kita. Ya jadi begitulah teman-teman ya. Mungkin di balik kebacotan gua hari ini, Mike kan juga nanti masih latih kan Januari nih. Ya inget ya, gue edit dia jangan di order sekarang ya, Januari nih bahaya di konten deh. Paling nggak setidaknya gue udah dapat keputusan dari user sekarang dulu gimana. Nah ini gue nggak tahu perumahan apa, tapi seru juga ya kalau di review sambil lewat ya. Ya nanti habis ini teman-teman, nah ini mungkin konten gue untuk sharing-sharing tadi, interview ketemu temen baru sih, buat gue add di WhatsApp tadi, komunikasi ya, orang Sangken dia 10 tahun kerja tuh jadi desain engineering. Lu bayangin desain engineering 10 tahun kerja, startup ya, dicari kerja lagi. Lu bayangin nih, lu yang masih nganggur, yang belum kerja, woi bangun woi ya, yang sukanya rebahan ya, dia masih naik Shopee Food. Gila, anak tiga cari sambilan. Sama gue kadang-kadang Maxim sih, tapi belum gue pakai. Masih ada backup lain, gue kadang-kadang konten masih ada dikit-dikit lah, kadang kalau nggak ada ya kita main musik keluar. Ya apapun ya kita kerjain ya, buat kita survive tuh. Jangan nyerah teman-teman sama keadaan, itu aja pesan gua. Iyalah kayak gua udah bagus aja. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berusaha, sama-sama kita naik tangga dari bawah ya. See you on the top teman-teman, see you on the rooftop. Thank you udah nonton kontenku dari awal sampai habis ya. Makasih banyak nih supportnya, kalau nggak di skip, wah thank you banget ya, gue makin semangatnya bikin konten nih. Karena nanti gue akan sharing juga ya kayak mana hasil AdSense saya, tidak seindah itu tuh teman-teman ya. Ya sampai ketemu lagi di konten gue selanjutnya. Bye bye semua, sukses selalu.